Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang penggunaan huruf miring dan huruf tebal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang huruf miring. Huruf miring ialah huruf yang bercetak miring. Dalam terminologi tipografi disebut italik. Italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, berbagai huruf tersebut juga dipakai untuk menunjukkan sebuah istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Oke, yang pertama, huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siaran, judul lakon, dan nama media massal yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pusaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Yang kedua, majalah Poedaja baru menggelarkan semangat kebangsaan. Yang ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Yang keempat, film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Yang ketiga, dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Yang keempat, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menulis atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, 1. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Yang kedua, Weltans Caung bermakna pandangan dunia. Yang ketiga, ungkapan Tutur Handayani merupakan semboyan pendidikan. Yang keempat, istilah mensana in corpore sano sering digunakan dalam bidang olahraga. Catatan: A. Nama diri seperti nama orang, lembaga organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. B. Dalam naskah tulis tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah 1. Huruf tebal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Huruf tebal dapat diartikan huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Huruf tebal terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasa. Istilah huruf tebal digunakan untuk huruf yang dicetak tebal. Dalam cetakan komputer, penulisan huruf tebal lebih mudah dilakukan karena ada ikon bold. Akan tetapi ketika manual atau tulis tangan, huruf tebal ditandai dengan garis bawah ganda pada kata yang dimaksud. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH. Seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan orate, oraba berarti. Catatan: dalam naskah tulisan atau mesin ketik bukan komputer, bagian yang akan dicetak tebal ditandai dengan garis bawah 2. Yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Misalnya 1.1 latar belakang dan masalah. Kondisi kebahasaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh satu bahasa standar dan ratusan bahasa daerah, ditambah beberapa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Agar lebih jelas, latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut. 1.1.1 latar belakang.
masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap beragam terhadap penggunaan bahasa yang ada di Indonesia, yaitu sangat bangga terhadap bahasa asing, sangat bangga terhadap bahasa daerah, dan sangat bangga terhadap bahasa Indonesia. 1.1.2 Masalah. Penelitian ini hanya membatasi masalah pada sikap bahasa masyarakat Kalimantan terhadap ketiga bahasa yang ada di Indonesia. Sikap masyarakat tersebut akan digunakan sebagai formulasi kebijakan perencanaan bahasa yang diambil. 1.2 Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sikap bahasa masyarakat Kalimantan, khususnya yang tinggal di kota besar terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.